Ya, oke guys. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Senin, ya, tanggal 9 Januari sekitar jam 8 kurang ya guys ya, jam 8 malam. Kita akan membahas saham requestan guys ya. Ini juga baru sempat saya bahas. Ya, barangkali ada yang kelupaan juga yang belum saya bahas. Silahkan boleh di komen, boleh diingatkan saya lagi kayak gitu ya guys ya. Barangkali komennya sudah tertimbun begitu. Ya nggak apa-apa sih, komen aja guys, nanti kalau sempat saya bahas kayak gitu, pasti saya bahas sih. Tapi memang ada yang kelupaan, mungkin ya ditolong diingatkan lagi kayak gitu. Oke, ini saham requestan dari salah satu penonton juga, BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia Tbk. Ya, ini adalah perusahaan bank ya, bank umum yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah guys ya. Kemudian didirikan tahun 1969 ya. Kemudian kapitalisasi gede 54 triliun ya, lebih dari 10 triliun. Pemegang sahamnya, nah ini di sini nggak ada pemegang saham di masyarakat datanya. Bisa jadi di sini guys, masuk di pemegang saham lainnya, yaitu 7%-an. Coba kalau kita lihat di RTI datanya, profile, eh, pemegang saham lainnya. Ya nggak ada ya guys ya. Datanya di masyarakat bisa jadi sih ini sih guys. Ya 7%-an ini kayak gitu. Ya, kalau memang betul ya, karena kan yang lainnya juga kan bukan ya, Bank Indonesia 17%, Bank Mandiri di sini juga guys 50%. Ya, ini berarti pengendalinya. Kemudian BNI 24%. Ya, berarti masyarakat di sini guys, pemegang saham lainnya 7%. Ya, ini menurut saya ya nggak liquid sih guys. Jadi pergerakan harga sahamnya cenderung lemot ya, nggak bisa manfaatin capital gain juga begitu. Tapi juga kalau dibanting juga ya nggak terlalu dalam juga kayak gitu guys ya. Itu sih keuntungannya. Tapi kalau kelemahannya begitu ya nggak bisa rally cepat kayak gitu guys ya. Untuk saham-saham yang tidak liquid seperti ini kayak gitu memang bagusnya 30% ke atas bagus ya. Itu sih ya, ini perlu dinotis ya. Pemegang saham lainnya atau pemegang saham di masyarakat bradernya itu hanya 7% guys. Kemudian Dewan Komisaris Direksi langsung aja ke income-nya. Income-nya banyak dijual beli, tapi saya nggak tahu nih jual beli apa nih guys. Ada juga income kedua itu bagi hasil. Ya bagi hasil ini berarti termasuk dividen ya mungkin ya guys ya, atau bunganya begitu ya. Bunganya juga bisa sih. Ya kalau dividen setahu saya BRIS ini dividennya terlalu kecil guys. Ya, jadi bukan bagi hasil dividen melainkan bunga kalau menurut saya ya guys ya. Kan tadi kan ada bank lainnya juga yang menanamkan saham di sini kayak gitu. Jadi yang menggunakan sistem bagi hasil ya kayak gitu. Kemudian usaha lainnya ini juga nggak jelas nih apa nih, nggak tahu. Ijarah lainnya ya ini income-nya memang sebagian besar 45% itu dijual beli kayak gitu. Tapi entah ini nggak jelas jual belinya jual beli apa guys kayak gitu. Barangkali ada kalian yang tahu ini jual beli apa untuk BRIS ini bisa komen di bawah ya guys ya. Kemudian pergerakan saham sejak IPO, tadi IPO-nya di tahun 2018, oke. Ya, kalau kita lihat semenjak IPO-nya guys untuk BRIS ini ya masih uptrend sih ya di atas harga IPO, tapi kalau kita lihat dari 2021 sampai saat ini memang cenderung downtrend guys. Kayak gitu. Sekarang harganya di 1365 ya. Hari ini turun minus 1%-an begitu. Ya, langsung aja kita lihat untuk key statnya sendiri. Yang pertama dari net income-nya. Ya, laba bersihnya memang mengalami pertumbuhan secara years on years ya. Di 2021 itu sebesar 700 miliaran, sedangkan di kuartal 3 2022 itu naik labanya menjadi 1 triliun ya. Tapi kalau kita bandingkan secara Q&Q memang mengalami penurunan sedikit. Ya ini saya anggap sama sih ya kinerjanya untuk dari kuartal 2 ke kuartal 3 karena memang penurunannya tidak begitu signifikan ya, hanya beda
100 miliar ya, dari total keseluruhan 1 triliunan kayak gitu guys ya. Jadi saya simpulkan ini memang tidak ada kenaikan kinerja, tapi dia kinerjanya ya tetap kayak gitu ya. Untuk labanya sendiri memang ya konsisten kayak gitu. Itu sih guys. Ya dari sekilas dari net income-nya nggak ada masalah ya guys ya. Anualisnya juga bertumbuh. 2020 dia terpuruk hanya 200 miliaran ya untuk laba anualisnya. Kemudian di 2022 itu mencapai 4,2 triliun ya total keseluruhan labanya kayak gitu. Tapi ini kuartal 4 kan belum ya. Jadi ini IPS anualis prediksi seperti itu. Oke, itu ya bagus sih kalau net income-nya sendiri ya. Ya, langsung aja kita lihat untuk rasio-rasionya. Yang pertama per 15 kali tentunya sudah kemahalan ya guys ya. Untuk per segini kayak gitu coba kita bandingkan dengan BBRI guys. BBRI pernya sekarang berapa guys? Ya 13 kali, berarti lebih murah BBRI guys secara per rasionya kayak gitu. Jadi juga bisa menjadi pertimbangan bagi kalian ya gitu ya, bagi yang mau masuk di BRIS ya. Secara memang untuk labanya sendiri dari BBRI luar biasa naik, kemudian dividennya juga gede-gede. Ini juga bisa menjadi pilihan lain selain BRIS ini kayak gitu. Adapun juga BBCA, BBNI, BMRI kayak gitu. Kalau kalian memang tertarik di sektor perbankan kayak gitu. Ya dari per sendiri menurut saya yang nggak menarik sih ya, 15 kali sudah cenderung kemahalan. PBV-nya 2 ya, ini juga sudah kemahalan jelas ya guys ya. Tapi nanti kita lihat dividennya, dividen yield-nya bagaimana kayak gitu. Kalau kita lihat sekilas di sini ROE 14% ya, ini bagus sih ya, di atas 10%, tapi belum wow banget juga ya. 14% ya medium lah ya. Bisa di atas 10% ya medium kayak gitu. Tapi memang yang bagus itu di atas 20%, wow itu 30% ke atas kayak gitu ROE-nya. Kalau 14% sih ya medium range kayak gitu. Kemudian kalau dari segi liabilitas ya 9,7. Oke guys, kalau liabilitas sendiri ya untuk khususnya sektor perbankan itu memang liabilitasnya itu gede-gede guys. Kenapa gede-gede? Yang memang karena uh, modelnya itu kan simpan pinjam kayak gitu kan guys. Ya, jadi uh, ibaratnya kalau kita masukin duit di suatu bank ya, termasuk BRIS ini. Jadi ibaratnya bank itu utang ke kita guys ya, utang ke konsumennya kayak gitu, utang ke nasabahnya kayak gitu guys ya, untuk duitnya itu dipakai ya dipakai untuk operasionalnya kayak gitu. Jadi modelnya memang seperti itu, makanya untuk liabilitas dari perbankan sendiri memang gede-gede kayak gitu. Kalau BBRI aja berapa nih, coba ya kita lihat di sini. Start liabilitas. Nah, ini juga di atas 1 kan guys ya. Artinya liabilitasnya lebih gede daripada ekuitasnya atau modalnya kayak gitu. Memang wajar seperti itu guys ya. Itu sih kalau sektor perbankan. Ya lanjut ya. Jadi nggak ada apa ya. Maksudnya jangan heran kok sektor perbankan kok liabilitasnya gede-gede ya, karena memang metodenya modelnya adalah simpan pinjam. Ketika kita menyimpan uang di bank, itu artinya bank sendiri itu ya ngutang ke kita kayak gitu guys ya. Itu sih. Oke, coba kalau kita lihat pergerakan pairnya guys, menggunakan funda chart di sini. Oke, ya dia sempat menyentuh sama 1 tahun terakhir ya. Itu paling tinggi sih pairnya itu 24 guys ya, dan pair terendahnya coba kita lihat setahun. Wow, dia pernah menyentuh bahkan 130 pairnya guys ya di tahun 2021. Kemudian pairnya turun menjadi 15 sekarang ya. Terendahnya 9 di bawah 10 ya. Ya ini sih yang memang best momentumnya ya di sini ketika pairnya ini 8 sampai 9. Itu sih. Kalau 15 kali ya menurut saya sih nggak worth it kayak gitu guys.
Itu untuk per. Kemudian kita lihat ROE-nya coba. ROE di sini ya, untuk ROE sendiri memang mengalami kenaikan ya guys ya. Yang awalnya 12% menjadi 14% ya, bagus menurut saya ya. Ini pun juga kita lihat di bulan April. Kalau kita lihat keseluruhannya ya mengalami peningkatan, ROE-nya bagus sih guys, nggak ada masalah. Ya makanya tadi juga dibuktikan dengan net income-nya juga yang terus bertumbuh ya. Itu juga ROE-nya juga mengikuti guys ya. Jadi bertumbuh. Ya cuman memang untuk pairnya sendiri sudah kemahalan menurut saya guys ya, untuk BRIS ini. Kalau kita bandingkan dengan sektor saham lainnya yang sama-sama di sektor perbankan begitu, ya pairnya udah jelas kemahalan kayak gitu. Ada BRI yang masih 13 kayak gitu. BCA berapa? Coba kita lihat BCA. Ya kalau saya jujur guys, kalau perbankan itu apa ya guys ya, mendingan saham perbankan yang umum aja guys. Maksudnya kalau BRIS itu kan syariah, jadi memang untuk target konsumennya, target nasabahnya itu terbatas begitu loh. Tapi kalau yang tidak syariah itu targetnya ya semua banyak kayak gitu loh. Jadi cuan yang dia dapatkan, potensinya, kemudian potensi ekspansinya juga itu gede kayak gitu daripada yang syariah kayak gitu guys. Ya ini untuk BBRI. Ya, pernya memang udah gede ya, sorry, BBRI, BBCA ya, 26-an ya. Ya ini wajar sih karena BBCA ini market cap-nya juga gede ya, nomor satu di Indonesia kayak gitu. Ya wajar sih, banyak peminatnya, kemudian labanya juga terus bertumbuh kayak gitu setiap tahunnya. Itu rutin bagian dividen juga kayak gitu guys. Ya wajar kalau pernya mahal kayak gitu. Lanjut ke BRIS, kita lihat lagi. Oh sorry, BRIS. Ini tadi ROE udah ya guys ya. Jadi ROE-nya bagus sih, terus bertumbuh sebetulnya ya. Cuman kalau dari PER dan PBV memang sudah kemahalan. Net income bagus, nggak ada masalah. Nah, sekarang yang terakhir nih, dividennya bagaimana kayak gitu guys. Oke, kita lihat langsung data di RTI guys. Kalau dividennya menarik ya, meskipun tidak liquid ya masuk nggak apa-apa sih guys. Tapi kalau nggak menarik ya, ya udah nggak usah. DPR terakhir datanya di RTI itu 24% guys ya, karena dia baru IPO di 2018, jadi ini tercatat baru satu kali. Cuman kalau saya lihat di sini di Stockbit itu dia dua kali guys bagi dividen di 2019 dan 2022 guys kayak gitu ya. Ini berdasarkan tutup buku tahun 2021 ya guys ya. Ini kalau ini 2019, berarti 2018 tercatatnya. Berdasarkan tutup buku tahun 2018 kayak gitu ya, baru dua kali sih. Cuman yang ini nggak ada datanya. Coba kita pakai data yang terakhir aja. Yang DPR-nya 24% guys. Ya, kalau seandainya kita samakan ya guys ya, untuk DPR 24%, dividen yield-nya bagaimana guys? Oke, langsung aja kita hitung-hitungan. 24,87% dikalikan dengan potensi EPS-nya 104. Ini karena per 100 dibagi 100. Ya, ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan per lembar sahamnya jika DPR-nya itu sama 24,87% berdasarkan tutup buku tahun 2021 guys. Kayak gitu ya. Nah, ini worth it atau enggak? Ya kita coba hitung untuk dividen yield-nya berapa. Di harganya sekarang 1365. Oke, 1,8%. Ya, lebih gede BBRI guys. Ya, lebih gede BBRI. Ya kalau saran saya sih memang carilah dividen ya, ini bukan DPR-nya melainkan dividen yield-nya ya. Itu yang gede
Kenapa? Karena itu ya sabuk pengamannya kita kayak gitu ya. Ya sebetulnya apa ya guys ya? Manfaatin capital gain itu juga bisa, boleh ya. Itu sah-sah aja ya selama nggak bikin kalian boncos, itu sah-sah aja. Itu kan strategi, termasuk salah satu strategi investor juga atau trader begitu. Cuman kalau nggak ada dividen, ya kemungkinan sahamnya itu ambles, nggak dapat apa-apanya itu, ya itu gede gitu loh kemungkinannya. Ya, tapi kalau ada dividen, setidaknya kalau sahamnya ambles, ya kita dapat dividennya kayak gitu loh. Ya. Tapi kalau kita nabung di saham yang nggak bagi dividen, sahamnya ambles, ya udah nggak dapat capital gain, nggak dapat juga dividen, kayak gitu guys. Itu sih pertimbangannya kenapa cari saham yang dividen yieldnya itu gede, ya itu salah satunya ya. Itu kemudian yang kedua memang dividen itu menurut saya ya seberapa fair perusahaan terhadap pemegang sahamnya kayak gitu ya. Ya eh, tidak bisa dipungkiri juga kita juga menanamkan modal ya, menanamkan modal, duit kita kan dipakai mereka untuk modal begitu kan. Ya kita dapat apa gitu loh ketika suatu perusahaan yang kita tanamkan modal kita itu dapat untung kayak gitu, untung gede, ya kita dapat apa kayak gitu loh. Nah itu sih ya, seberapa fair perusahaan terhadap pemegang sahamnya kayak gitu sih kalau menurut saya. Itu jadi ya kesimpulannya dari fundamentalnya menurut saya ya dari net income sih bagus, nggak ada masalah. Cuman untuk rasionya sudah kemahalan ya. Ada yang lebih murah lagi kalau kita bandingkan. ROE ROE-nya sih bagus, tapi dividen yieldnya kecil kayak gitu guys. Ya ini juga bisa menjadi pertimbangan. Apalagi ditambah dia tidak liquid kayak gitu ya, cuman 7%-an doang kayak gitu. Jadi manfaatin capital gain juga susah, manfaatin dividen juga susah ya. Kenapa? Karena untuk sahamnya sendiri tidak liquid dan dividen yieldnya itu kecil, 1%-an kayak gitu guys. Itu sih menurut saya. Itu kemudian kalau dari segi analisa teknikalnya kita lihat di sini. Oke, jadi sempat turun. Oke, sebetulnya untuk BRIS ini itu mencoba untuk break di atas 1400 guys. Cuman dia 1 2 3 4 5 kali gagal menembus 1400. Nah, menurut saya ini warning untuk kita semua ya. Kenapa? Karena udah 5 kali nih dia coba untuk tembus 1400 dan gagal. Kayak gitu, closingnya ada di harga 1365 sekarang kayak gitu, jadi gagal terus. Nah ini bisa menjadi warning bagi kita kalau memang mau hold saham ini ya, apa ya guys ya, perlu dipertimbangkan juga karena dari segi fundamentalnya rasionya tidak menarik ya, dan juga untuk dividen yieldnya sendiri tidak menarik ya, terutama di jumlah saham yang beredar itu tidak liquid kayak gitu guys. Jadi kesusahan juga nih guys, untuk ciduk-ciduk cuan di sini kayak gitu ya. Itu sih, jadi memang dia 5 kali mencoba untuk tembus resistennya di 1400 dan gagal kayak gitu. Nah dia kemana supportnya? Oke, saya carikan supportnya ya di sini, kemudian sini, sini. Oke, supportnya ada di area yang pertama 1261 guys ya, di situ. Kemudian yang kedua di area 1170-an, dan support ketiga 1100. Ya tiga support ini cukup lah ya, karena memang dia dalamnya ya di 1100 ini guys kayak gitu ya. Nih kalau dia nggak bisa nembus resisten 400, ya menurut saya dia bakal ke 1200 kayak gitu. Tapi kalau dia bisa nembus 1400, dia bakal ke sini dulu ya, ke 1430-an dan ke sini 1500-an kayak gitu. Itu sih guys. Tapi saya rasa karena dia udah kepentok nggak bisa lewat 1400, ya dia bakal turun sih, saya rasa seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari MACD dulu guys, MACD nya sih masih mengarah ke atas ya guys ya.
Menurut saya dia mau mencoba tembus lagi 1400 ya, kalau berhasil break ya dia ke atas, tapi kalau gagal ya dia pasti bakal turun guys, kayak gitu. Itu sih guys. Tapi kalau untuk volume ya lumayan juga ini ya, 20-an miliar kayak gitu. 20 ya, 20 miliar ya kayak gitu guys. Ya itu sih kalau dari segi teknikalnya, perhatikan aja. Kalau dia bisa tembus 1400 bagus, tapi kalau dia nggak bisa tembus 1400 ya dia bakal ke bawah. Itu dari segi teknikal. Oke, kesimpulannya dari segi fundamentalnya sih nggak menarik. Ya, kenapa? Karena yang pertama, untuk jumlah saham beredar kecil ya, cenderung tidak liquid. Maka dari itu memanfaatkan capital gainnya ya agak kurang. Kemudian yang kedua, rasio pairnya PBV-nya sudah gede ya, lebih gede daripada BBRI malahan ya, secara lebih bagus BBRI kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu dividen yieldnya kecil, cuman 1 komaan ya. Itu sih, itu dari fundamental. Kemudian kalau dari segi teknikalnya tadi yang seperti yang sudah saya bilang, kalau dia tidak bisa menembus 1400 ya dia bakal turun ke 1200 kayak gitu. Itu support yang pertama, perhatikan aja supportnya kayak gitu sih guys. Itu sih ya, mungkin pembahasan kita di saham BRIS ini cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. See you semua, bye.